Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 17 April 2025. Buat sebagian menyebut ini adalah hari Kamis Putih. Sebelum besok kita menghadapi Jumat Agung dan biasanya dengan perjamuan kudus. Dan pada hari Minggu adalah hari perayaan Paskah. Firman Tuhan terambil saat ini dari Roma 7 ayat 11 sampai 12, Kamis 17 April 2025. Tema renungan kita dengan judul Indah yang Menipu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar menjelang Jumat Agung, menjelang Paskah yang kami akan rayakan. Kami tahu bahwa dosa itu seringkali menipu dengan memberikan keindahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, menjelang Jumat Agung di mana Kristus mati untuk dosa-dosa kita, di mana Kristus memberikan dirinya untuk menjadi domba yang disembelih menurut Alkitab. Dan di dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama, peperangan daripada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah melawan dosa. Sahabat seperjalanan, apa itu dosa? Ada banyak kemudian orang bisa menafsirkan dosa itu seperti apa. Di dalam terang kebenaran firman Tuhan jelas adalah dosa adalah pelanggaran melawan aturan-aturan Tuhan, melawan kehendak Tuhan, melawan perintah Allah, dan kemudian itu berujung kepada dosa. Dan dosa juga dijelaskan di dalam kitab Keluaran tentang 10 hukum Tuhan, bagaimana melawan Tuhan, menyebut nama Tuhan sia-sia, tidak mempercayai Allah, tidak menghormati hari Sabat, tidak menghormati orang tua, membunuh, berzina, bersaksi dusta, mencuri, mengambil bagian daripada orang lain, dan ada kemudian pelanggaran-pelanggaran dosa lainnya. Itulah dosa. Kenapa dikatakan dosa itu indah bagi sebagian orang yang melakukannya dan tidak sadar bahwa itu adalah sebuah pemberontakan kepada Allah? Bagaimana mengatakan itu tidak indah? Seakan-akan dosa itu memberikan ruang. Orang bisa berbuat apa saja sesuka hati. Orang bisa berbuat apa saja, apa yang menjadi kesukaan dan kesenangannya. Di dalam ayat 11 dikatakan, sebab dalam perintah itu dosa mendapat tempat untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi dosa itu menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Kita tahu dengan jelas dampak dari dosa adalah kematian. Baik kematian secara fisik memang kita akan mengalaminya sebagai akibat dosa asal Adam dan Hawa. Tapi kematian di dalam kematian karakter, kematian kepedulian, kematian kasih. Karena dosa adalah mementingkan diri sendiri dan tidak pernah memperdulikan orang lain. Sehingga ayat ini dikatakan dosa itu menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Sahabat seperjalanan, video tentang anak-anak yang melakukan pembunuhan di Amerika, usianya 15, 16 tahun, 17 tahun, dan rata-rata mereka menghabisi anggota keluarganya sendiri, ayahnya dan ibunya, dan rata-rata mereka itu dihukum dengan hukuman seumur hidup tanpa batas, artinya tidak pernah akan keluar dari jeruji penjara. Setelah diselidiki apa penyebab anak-anak itu bisa melakukan kejahatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah terpikir oleh orang-orang dewasa. Kemudian selidik punya selidik, mereka mengalami kepahitan. Mereka adalah korban yang melakukan pembunuhan anak-anak. Anak-anak yang melakukan pembunuhan ini adalah korban dari rumah tangga yang tidak rukun, rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang dimana orang tuanya pun, keluarga besarnya melakukan kekerasan. Kemudian juga diakibatkan oleh permainan-permainan games-games tertentu yang kemudian itu menjadi sebuah ide, menjadi sebuah inspirasi untuk melakukan tindakan tersebut, dan ada keinginan motif lain supaya dia dapat mendapat berita, menjadi orang terkenal dengan apapun dia dilakukan. Dosa itu pada akhirnya itu benar-benar membunuh aku. Tidak hanya tindakan dosa bisa membunuh orang lain, tetapi membunuh dalam artian dia terpisah dari Allah, dia terikat oleh iblis, dan dia mendapatkan maut sebagai akibatnya. Di penghujungnya tentu adalah keterpisahan dari semua yang kudus, yaitu surga yang disediakan bagi mereka-mereka yang diselamatkan. Namun kita bersyukur ada Kristus yang memberikan jalan pendamaian. Yang tadinya jalan itu cuma satu-satunya, jalan menuju kepada kebinasaan. Tapi di dalam Kristus dibukakan jalan pendamaian lewat penebusan darah anak domba Allah. Tatkala orang berdosa membunuh, mencucurkan darah orang lain, tetapi pembenaran yang dilakukan oleh Kristus, Kristus sendiri yang mencurahkan darah untuk menyelamatkan kita semua. Ayat 12 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kita tahu dengan jelas sebelum Alkitab lengkap ada di tangan kita. Itu prosesnya adalah Allah memberikan firman,
secara berjenjang, secara progresif dari perjanjian lama kepada para nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja, kemudian dalam perjanjian baru kepada rasul-rasul, kepada para penginjil, kepada mereka-mereka yang kemudian diangkat sebagai penatua di dalam gereja awal dan gereja mula-mula. Ini adalah berbicara tentang Taurat Tuhan yang kita pegang sekarang di dalam bentuk Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab, perintah itu, Taurat itu kudus, dan kekudusan itu benar dan baik, dan tentunya membawa kepada kehidupan. Dosa itu indah tetapi menipu. Indah di dalam pengertian kita melihat bagaimana Yesus itu dicobai oleh iblis dengan menawarkan sesuatu yang indah. Kalau engkau bisa mengubah batu menjadi roti, bukankah itu indah menurut iblis dengan segala tipu dayanya? Kalau engkau kemudian engkau dibawa kepada tempat gedung yang tinggi, kemudian diperlihatkan seluruh kota yang indah. Apa yang kau lihat ini semuanya engkau akan menjadi milik engkau asal engkau tunduk kepada aku dan asal engkau menyembah aku. Itulah tipu muslihat iblis, membukakan sesuatu yang nampaknya indah namun menipu dan pada akhirnya membawa kepada kematian. Sahabat seperjalanan, sampai titik ini mari kita belajar bahwa kehidupan tatkala kita hanya mencari sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan, tanpa diuji oleh kebenaran firman Allah, ini bisa sangat berbahaya. Mungkin kita tidak akan berbuat dosa sehebat dan dosa-dosa yang dalam secara hukum itu kelas 1 atau kelas 2. Tetapi dosa-dosa kecil yang sifatnya adalah sifat egois, hanya mencari kesenangan, mencari keindahan, dan iblis menawarkan semuanya itu, dan itu adalah sifatnya jebakan yang akan menggerus seluruh kehidupan kita, akan hancur lebur dalam tipu daya iblis. Biar kita berhati-hati dalam menggunakan uang. Kita berhati-hati juga menggunakan waktu. Kita berhati-hati juga menggunakan mulut. Kita berhati-hati juga menjaga kaki kita. Agar jangan sampai kita salah langkah, salah jalan, pergi ke tempat-tempat yang tidak tepat. Kita tahu dengan jelas ada banyak tokoh khususnya di Indonesia, pejabat yang sangat santun, namun ternyata juga jatuh ke dalam dosa oleh perjinahan dengan wanita lain yang bukan istrinya. Ada tokoh-tokoh yang jatuh karena uang, yang tadinya waktu menjabat dia baik-baik saja, dia tulus, namun lingkungan kemudian tipu daya yang dilakukan oleh iblis, semua orang melakukan, mengapa engkau tidak? Ini hal yang sangat umum, engkau melakukan pun itu bukan sesuatu masalah. Betapa indahnya kalau engkau punya uang banyak, lalu kemudian timbullah korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kedudukan, penyalahgunaan jabatan. Indah tetapi menipu dan membawa kematian. Biarlah pada saat kita akan menghadapi Jumat Agung pada besok hari Jumat, kemudian hari Paskah, kita menjadi orang-orang yang mawas diri. Sesuatu yang indah seringkali bisa menipu karena iblis memang menawarkan sesuatu, jebakan untuk berbuat dosa, jebakan untuk jatuh ke dalam tangan iblis dengan cara memberikan yang indah-indah. Berhati-hatilah, jaga hati pikiran kita agar selalu terpaut kepada Kristus yang sudah mati untuk disalib untuk kita semua, sudah bangkit agar hidup kita menjadi pribadi dalam kehidupan baru, bukan kehidupan yang berdosa, kehidupan yang benar, bukan kehidupan yang salah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan supaya dosa-dosa kami dikuduskan oleh Allah dan tidak hidup dalam dosa kembali. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.